Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin sedikit menjelaskan mengenai pengoperasian teller atau kasir dari kelas PBS 4B. Di sini kami beranggotakan yang pertama Dion Hadiwidodo, yang kedua ada Reika Aulina, yang ketiga ada Bella Aprilia, yang keempat ada Hovifah Agnin, yang terakhir ada Nurjana Juniarti. Pengaplikasian menu teller dalam aplikasi sistem keuangan syariah. Yang pertama, penarikan kas dari kas besar atau berangkas. Transaksi penarikan kas dari kas besar adalah transaksi yang pertama dilakukan kasir sebelum melakukan transaksi lainnya. Transaksi ini berfungsi untuk mengisi kas kasir sebagai modal untuk memulai transaksi karena dalam transaksi sehari-hari tidak bersinggungan langsung dengan kas besar, namun melalui kas yang terdapat di kas kasir. Caranya yaitu yang pertama, klik menu kasir. Kedua, klik transaksi kas besar. Yang ketiga, berikan checklist pada menu transaksi penerimaan dari kas besar. Yang keempat, isi jumlah nominal yang diinginkan di dalam amount. Yang kelima, isi keterangan transaksi untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan di dalam kolom keterangan. Dan yang terakhir, klik simpan kemudian OK. Yang kedua, transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung. Transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung adalah transaksi setoran dan penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara datang langsung ke kantor LKM untuk melakukan setoran ataupun penarikan. Caranya yaitu yang pertama, klik menu kasir. Yang kedua, pilih menu transaksi tabungan yang di dalam menu ini terdapat menu untuk setoran tunai, tarik tunai, overbooking, dan overbooking angsuran. Yang ketiga, pilih transaksi yang diperlukan, yaitu contoh setoran tunai. Keempat, pilih nama nasabah yang melakukan transaksi pada menu cari, sehingga nanti muncul daftar nama nasabah yang telah terdaftar. Yang kelima, input nilai nominal yang ditransaksikan di dalam kolom nominal. Yang keenam, input keterangan transaksi di dalam transaksi. Yang ketujuh, apabila semua telah diinputkan, maka simpanlah transaksi tersebut dengan klik simpan. Yang ketiga ada transaksi overbooking atau pemindah bukuan antara rekening tabungan. Jadi transaksi overbooking ini adalah transaksi pemindah bukuan sejumlah nilai uang dari satu rekening tabungan ke rekening tabungan yang lain. Berikut langkah-langkahnya, yaitu dengan mengklik menu kasir atau teller, pilih menu transaksi tabungan, berikut tampilan menu kotak dialog kasir atau teller. Selanjutnya, pilih nama nasabah yang ingin melakukan transaksi overbooking. Lalu, input nilai nominal yang akan dipindah bukukan di dalam amount dan nominal transaksi. Selanjutnya, pilih nama nasabah dengan tujuan pemindah bukuan dalam kotak pencarian di bagian bawah. Kemudian, isikan nomor slip pada kolom nomor slip. Lalu, input keterangan transaksi di keterangan, kemudian klik simpan. Apabila ingin melakukan pencetakan di dalam buku tabungan nasabah, maka klik tombol cetak buku sehingga muncul kotak dialog. Di dalam menu ini memiliki fitur untuk mencetak identitas buku hingga print transaksi yang telah diproses oleh kasir. Yang keempat ada transaksi penyetoran deposito. Berikut langkah-langkahnya, yaitu dengan mengklik menu kasir dari menu utama, kemudian pilih menu transaksi simpanan berjangka. Lalu, kemudian pilih transaksi. Selanjutnya akan nampak kotak dialog transaksi simpanan berjangka. Lalu cari nama nasabah yang melakukan transaksi setoran dan nominal uang yang disetorkan di dalam nominal. Kemudian, pada kolom marketing yang melakukan jemput bola, atau lalu nomor slip disesuaikan, kemudian klik simpan. Yang kelima ada transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif. Jadi,
Transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif ini adalah transaksi setoran maupun penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah di pasar atau di tempatnya masing-masing dengan dititipkan kepada petugas account officer. Jadi, nasabah tidak datang ke BMT dalam melakukan transaksi. Berikut langkah-langkahnya, yaitu dengan mengklik menu kasir, kemudian pilih transaksi kolektif. Di dalam kotak dialog kasir, pilih menu transaksi kas, lalu pilih menu transaksi kolektif. Selanjutnya, isikan secara manual nomor rekening tiap nasabah yang melakukan setoran atau penarikan. Lalu, tekan Enter, sehingga akan muncul nama nasabah yang bersangkutan. Kemudian, masukkan nilai nominal uang yang telah disetorkan pada kolom nominal, margin atau fee, atau bagi hasil dan cadangan resiko diisikan sesuai kebijakan KJKS BMT. Selanjutnya, masukkan kode marketing yang melakukan transaksi jemput bola kepada nasabah yang bersangkutan. Lalu, nomor slip diisi menyesuaikan nomor urut transaksi. Isikan pesan transaksi jika diperlukan untuk memperjelas keterangan saat diperlukan. Kemudian Enter sehingga akan muncul tambahan transaksi pada kolom bagian bawah. Jika sudah dimasukkan semua transaksi kolektif yang ditarik, maka lalu klik tombol simpan. Selanjutnya, transaksi pencairan deposito. Transaksi pencairan deposito adalah penyerahan kembali sejumlah uang kepada nasabah yang telah jatuh tempo depositonya atau telah tiba jangka waktu pencairan simpanannya. Untuk melakukan pencairan, laporkan dahulu ke accounting bahwa ada yang akan melakukan pencairan deposito, yang kemudian accounting akan melakukan jurnal ke deposito atas nama Fulan ke simpanan biasa atas nama Fulan. Kemudian kasir melakukan transaksi sebagaimana melakukan transaksi penarikan simpanan biasa, bila mana simpanan biasa atas nama Fulan sudah terisi dengan jurnal accounting tadi. 7. Transaksi pencairan pembiayaan. Transaksi pencairan pembiayaan adalah transaksi penyerahan uang dari pihak LKM kepada pihak nasabah yang telah disetujui pengajuan pembiayaannya. Transaksi ini dilakukan setelah akad ditandatangani. Selaku kasir bisa melakukan transaksi pencairan setelah simpanan nasabah terisi oleh jurnal pencairan oleh accounting sejumlah nilai pencairan. Pencairan dilakukan dengan cara seperti penarikan simpanan biasa. 8. Transaksi setoran angsuran pembiayaan. Transaksi setoran angsuran pembiayaan adalah setoran yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dalam melunasi pembiayaan yang telah mereka terima dan memberikan bagi hasil yang telah mereka janjikan. Dengan cara A. Klik menu kasir, kemudian B. Pilih menu transaksi angsuran. Dalam menu ini terdiri dari 2 sub-menu yakni angsuran tunai dan overbooking angsuran. C. Pilih menu transaksi angsuran tunai. D. Pilih nama nasabah yang ingin melakukan transaksi angsuran dengan mengklik tombol cari dalam menu. E. Isikan jumlah pokok angsuran dalam kolom pokok. Kemudian kolom bagi hasil atau margin atau fee diisikan menyesuaikan akad yang dipakai dalam transaksi. Untuk transaksi angsuran piutang murabahah atau ijarah atau piutang yang berpendapatan ditangguhkan, masukkan seluruh angsuran pokok plus margin ke kolom pokok. Kemudian masukkan sebesar nilai margin ke kolom margin atau basil. Kemudian untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah, masukkan di kolom pokok sebesar pokok dan di kolom basil sebesar basil diterima. F. Kemudian isikan kolom cadangan resiko yang disesuaikan dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan. G. Masukkan kode marketing yang melakukan penarikan terhadap nasabah yang bersangkutan. H. Isikan nomor slip menyesuaikan dengan nomor urut transaksi. I. Isikan kolom pesan dengan keterangan yang memperjelas transaksi yang dilakukan. J. Setelah cukup, simpan transaksi. 9. Transaksi penerimaan pendapatan.
Transaksi penerimaan pendapatan adalah transaksi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan, namun yang dicatatkan dalam transaksi ini adalah pendapatan non-margin atau bagi hasil, atau pendapatan administrasi dan lain-lain. Karena pendapatan margin dan bagi hasil otomatis terbentuk pada saat nasabah melakukan setoran ansuran pembiayaan dengan cara A. Klik menu kasir, B. Kemudian pilih menu PPOB atau Payment Point Online Bank. Kemudian C. Isikan nominal transaksi PPOB yang dilakukan. Kemudian berapa pendapatan, lalu simpan dengan mengklik simpan. 10. Cetak buku tabungan. Cetak buku tabungan adalah fasilitas yang disediakan untuk mencetak hasil transaksi atau mutasi rekening tabungan dan saldo akhir ke dalam buku tabungan nasabah yang bersangkutan. Caranya A. Klik menu kasir, B. Pilih menu display atau print. 11. Setoran akhir hari ke kas besar atau brankas. Setoran akhir hari ke kas besar adalah proses transaksi penyerahan sisa uang yang terdapat pada kasir ke kas besar atau brankas. Setelah semua transaksi selesai dibukukan oleh kasir agar saldo kas box teller menjadi 0. Caranya A. Klik menu kasir, pilih transaksi kas besar. Lalu B. Sehingga C. Pilih transaksi setor ke kas besar. D. Isi jumlah nominal yang diinginkan di dalam nominal. E. Isikan nomor slip yang disesuaikan dengan nomor urut transaksi. F. Isi keterangan transaksi di dalam keterangan untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan. G. Klik simpan kemudian OK. Sekian penjelasan materi mengenai pengoperasian teller atau kasir dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.